Selamat malam, selamat datang Bu Dewi Musdalifah. Guyu aku. Ini dilirik. Lanjut ya. Tentang Bu Dewi Musdalifah. Kali ini saya mengundang mewakili teman-teman Rubah Merah, sebuah perpustakaan indie. Nah, ini kan niatnya mengadakan diskusi dan ngopi bareng. Sekalian kita itu launching ala kadarnya dan secara sederhana. Karena sempat beberapa bulan kemarin itu kita sempat vakum kelimpungan mengelola perpustakaan indie ini karena kami masih belum mengenal dan belum memahami dan belum mengetahui tentang apa yang harus kami lakukan untuk menata sebuah perpustakaan. Kemudian kami membuka sayap lebar-lebar perpustakaan beserta toko buku secara online. Nah, bagi teman-teman semua, Bu Dewi ini seorang penyair kondang Gresik, penyair perempuan. Ada bukunya Sakau sama ini Kembara. Nah, sebagai simbol pembukaan diskusi ini, saya mengharapkan Bu Dewi Musdalifah untuk membacakan puisinya, baik di buku Sakau ataupun di bukunya yang Kembara. Monggo Bu Dewi sebagai simbolis pembukaan. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa ngobrol bareng dengan teman-teman dari Rubah Merah. Memang sangat sulit di masa pandemi ini. Ketika kita mau launching, kita ada berbagai larangan, Ya. ada berbagai problem yang mengharuskan kita untuk lebih sederhana lagi, lebih bermakna lagi, lebih memprioritaskan esensinya, bukan sebuah euforia gitu ya. Ya mungkin lewat dialog-dialog seperti ini, sebenarnya memang perpustakaan itu tujuannya apa ya? Mengajak orang untuk membaca, sekaligus mengajak orang berkarya, karena tanpa karya nggak ada yang dibaca. Nah, bagi saya kehadiran Rubah Merah ini sangat penting untuk melengkapi perpustakaan-perpustakaan yang sudah ada. Perpustakaan-perpustakaan yang sudah ada itu misalnya taman baca di kelurahan itu yang saya tahu ada, misalnya perpustakaan Pelangi atau yang didirikan Lumpur teman-teman itu. Ya. Yang didirikan oleh teman-teman di rumah-rumahnya gitu, atau bahkan di sekolah-sekolah. Tetapi itu masih belum banyak menjangkau, terutama untuk karya-karya yang diterbitkan atau ditulis oleh banyak penulis Gresik itu yang tidak terpetakan, padahal sebenarnya banyak sekali. Nah, kan kita tidak mau menyerah, apalagi masa pandemi ini gitu. Kita harus lebih bekerja keras lagi untuk idealisme kita untuk meningkatkan daya tahan baca dan berkarya itu. Kita di masa pandemi ini seperti kita diajak untuk pulang kembali, seperti salah satu puisi saya yang akan saya bacakan. Pulang. Aku pulang pada semesta, kembali ke danau hijau. Tangan mawar, mata matahari, rambut melati, tubuh pohon jati. Jangan cemas, sudah tiba membesuk muasal, tempat menanam benih dan menziarahi yang tumbuh.
Jika malam dikunjungi bulan, ada senyumku di situ. Jika matahari sunset, ada redup matamu. Kita saling memeluk dalam siklus hidup yang fana. Kita bersama pulang di gerbang kasih. Kita berpisah. Seperti dalam puisi yang saya tulis ini, bahwa kita kembali diajak pulang pada semesta kita yang sesungguhnya. Sebuah danau kecil, danau yang sesungguhnya adalah danau hijau, danau di rumah kita sendiri. Yang itu nanti kalau kita berproses di dalamnya, tangan kita akan menjadi sebuah mawar, mata kita akan menjadi matahari, rambut kita seharum bunga melati, dan tubuh sekuat pohon jati. Jadi jangan cemas, karena memang sudah waktunya kita membesuk muasal tempat kita dulu menanam benih dan menziarahi yang tumbuh. Sebenarnya kita tetap dalam atmosfer yang sama gitu. Jika malam kita dikunjungi bulan juga sama. Kita akan menemukan senyum di situ. Jika matahari sunset, kita akan meredup mata kita. Dan kita juga akan saling memeluk dalam kehidupan yang fana. Itu salah satu makna yang ingin saya sampaikan kepada ini. Bukan kepada pembaca gitu, tapi lebih pada diri saya sendiri gitu. Memaknai sebuah kepulangan ya. Berarti secara tidak langsung keberadaan Bu Dewi dengan saya mewakili teman-teman Rubah Merah seolah terjadi suatu chemistry. Ya seolah-olah aja, karena kemarin kan sempat kontak Bu Dewi untuk mengajak membahas tentang menyusuri ingatan, karena saya sendiri benar-benar mengalami bagaimana efek dari pandemi ini menghentikan segala profesi yang khususnya yang di lapangan, yang pada sebelum masa pandemi kita semua mengharapkan waktu yang sangat luang untuk melakukan pembacaan, kemudian berkarya. Tapi ketika pandemi hadir dan menjadi wabah, semuanya, kebanyakan dari teman-teman saya juga tiba-tiba mendadak berhenti, kaku, kikuk dan sebagainya. Makanya kan pengen ngajak diskusi tentang menyusuri ingatan. Nah ternyata Bu Dewi pun memilih puisinya di buku Sakau ini tentang pulang. Kemudian sebelum membahas kemana-mana, tadi kan Bu Dewi nyenggol tentang perpustakaan Rubah Merah. Ya benar Bu, memang pada awalnya perpustakaan Rubah Merah ini buku-bukunya hadir dari beberapa komunitas yang ada di Kristen Asia. Kemudian ada dari donasi pribadi, terus ada yang beli juga, tapi ya nggak seberapa kalau yang beli. Tapi kalau donasi komunitas cukup lumayan banyak, donasi pribadi juga cukup lumayan banyak gitu. Jadi harapan Bu Dewi sendiri tentang Rubah Merah tadi juga disinggung kan, kalau sangat penting adanya Rubah Merah ini. Nah ini aku mau tanya sebelum nanti banyak pertanyaan, sepenting apakah? Sedangkan kita tahu di kota pun ada perpustakaan daerah, terus perpustakaan sekolah. Apa perbedaan sampai Bu Dewi merasa Rubah Merah ini penting gitu? Ada dua hal yang yang mungkin tidak terjangkau oleh perpustakaan konvensional ya. Yeah. Kalau saya pikir Rubah Merah ini perpustakaan komunitas ya. Ini sebagai daya pelengkap dari perpustakaan yang ada. Ada dua hal esensi yang harus ada di Rubah Merah. Yang pertama adalah sebagai toko buku. Yeah. Karena kita tahu di Kota Gresik sendiri toko buku sudah tidak ada, hampir punah ya. Tapi kita kalau sementara ini toko buku online loh Mas ya. Toko buku online, maksudnya toko buku yang bisa dikunjungi gitu. Padahal kebutuhan membeli buku itu terutama di sekolah-sekolah ya, itu sangat besar.
Karena apa? Ya biayanya mahal. Sangat besar dan mahal gitu. Karena di setiap perpustakaan sekolah itu ada program mewajibkan anak-anak yang sudah lulus untuk donasi buku. Nah, setiap anak pasti mencari buku untuk didonasikan ke perpustakaan. Nah, mereka selalu kelabakan. Sehingga mencarinya adalah di toko-toko buku emper-emperan. Yang itu secara kualitas, baik itu isinya juga pencetakannya itu sangat rendah mutunya, karena biasanya beli bajakan gitu. Nah, kita tidak bisa menyalahkan pelajar-pelajar itu atau orang-orang yang membeli buku itu karena memang tidak tersedia itu. Nah, Rubah Merah itu kita harapkan mampu masuk ke situ. Kita berikan tawaran-tawaran buku-buku yang bermutu kepada para pelajar itu. Berapa di Gresik aja sekolah Muhammadiyah itu ada 74, sekitar 74 sekolah. Kalau 74 itu masing-masing punya murid 100 orang, itu sudah berapa? 7.000 ya, 7.400 buku yang harus dibeli dalam setahun. Dan itu tidak tersedia. Gitu loh. Alangkah indahnya kalau perpustakaan Rubah Merah ini juga menjual buku online yang itu menawarkan program buku-buku yang mereka butuhkan di perpustakaan, bisa bekerja sama dengan perpustakaan-perpustakaan itu, atau tidak di sekolah-sekolah, tapi orang-orang yang memang membutuhkan tanpa ribet gitu. Tanpa dia harus ke Shopee atau tanpa Bukalapak itu yang harus membuka aplikasinya, itu cukup membuka laman Rubah Merah, mereka bisa memilih buku yang mereka inginkan atau melakukan pemesanan ke Rubah Merah. Jadi kita dari rumah bisa pesan ke Rubah Merah gitu, mau buku apa yang dan Rubah Merah harus bisa menyediakan itu, harus punya link itu ya. Itu yang pertama, menyediakan buku. Yang kedua, perpustakaan Rubah Merah harusnya bisa menjadi salah satu penyedia data. Siapa saja orang-orang yang sudah menerbitkan bukunya di Gresik itu banyak sekali dan tidak terjangkau di sekolah-sekolah. Saya punya banyak teman yang menerbitkan buku, tapi tidak ada di perpustakaan daerah, tidak ada di perpustakaan sekolah. Sekolah hanya menampung perpustakaan yang karya-karya yang diterbitkan oleh sekolah itu sendiri, tanpa saling tahu sekolah yang satu ini sudah menerbitkan buku seperti apa, kualitasnya seperti apa, itu tanpa mereka tahu itu. Nah, Rubah Merah itu harusnya bisa menampung itu, mungkin dengan program menawarkan kepada si penulis-penulis ini atau penerbit-penerbit yang sudah menerbitkan buku-buku orang Gresik untuk mengirimkan buku kepada Rubah Merah. Kemudian timbal baliknya adalah kita mereview buku mereka di laman Rubah Merah secara online. Jadi orang yang membuka Rubah Merah, jadi nantinya Rubah Merah akan menjadi jujukan data sekaligus karya dari penulis-penulis di Kota Gresik. Saya sejak tahun 2012 itu sudah melakukan gerakan literasi ke sekolah-sekolah. Dan itu saya sebagai fasilitator penerbitan Muhipers itu sudah menerbitkan banyak sekali buku-buku. Tetapi tidak ada yang menampung secara keseluruhan. Bahkan baru-baru ini saya menerbitkan seorang penulis buku anak. Seorang perempuan bernama Ibu Agustin menerbitkan cerita anak yang itu ceritanya bagus sekali dan tidak kita ketahui kalau beliau itu sudah mampu menulis cerita anak yang itu langka, mungkin satu-satunya penulis cerita anak di Gresik. Yang sayang sekali beliaunya sudah almarhum gitu. Nah, itu sesuatu yang membuat saya merasa harus ada orang yang menghimpun data itu. Jadi kalau ada orang yang mencari siapa penulis-penulis Kota Gresik gitu, maka mereka akan datang ke Rubah Merah, mereka akan mencari laman Rubah Merah itu. Jadi dua hal itu, yang pertama mengadakan buku, yang kedua adalah menghimpun data karya penulis-penulis Kota Gresik. Saya pikir itu belum ada yang melakukan.
belum ada yang melakukan, dan itu harus kita mulai. Iya. Kalau memang teman-teman di Rubah Merah secara serius mau menggarap perpustakaan Rubah Merah ya, harus memang betul-betul menjadi salah satu pionir untuk perpustakaan komunitas, karena perpustakaan komunitas lebih bebas ya, lebih bebas, dia bisa menentukan warna seperti apa perpustakaannya nanti, idealisme apa yang mau diusung oleh Rubah Merah itu harus jelas. Kalau menurut saya ada dua hal itu yang membedakan perpustakaan yang lain dengan perpustakaan Rubah Merah. Aslinya kalau secara skema sih Bu, pada awalnya kan saya sendiri juga ngobrol sama tim, itu memang ada sebuah capaian kenapa kita harus membentuk sebuah ruang baca yang akan menjadi sebuah nama Rubah Merah ini. Aslinya awalnya itu sih banyak buku-buku ini sejarahnya, banyak buku-buku yang tergeletak dari beberapa komunitas dalam satu base camp. Kemudian kok ada beberapa teman yang merapikan, akhirnya semakin lama semakin bertumpuk. Kemudian saya pribadi juga ngobrol sama tim, alangkah baiknya ketika Rubah Merah ini turut serta dalam hal mengarsipkan baik itu secara komunitas, kemudian seniman, kemudian bahkan dalam bentuk film, CD, itu kan masih jarang juga. Karena kembali lagi sama tema pembahasan kita ini kan menyusuri ingatan. Kita banyak dari kita juga masih lupa dan meraba kembali kampung halaman kita sendiri, yaitu Gresik. Bahkan banyak juga teman-teman yang sudah lama tinggal di Gresik tapi juga bingung Gresik itu seperti apa. Banyak kalau ada pendapat, memang ada yang ke Surabayaan, ada yang ke Lamonganan, kemudian ada yang ke Bawenanan, terus ada yang kota, terus Giri. Itu memang ada penyebutan kayak gitu. Cuman nggak semua orang juga bisa meraba sedemikian, sehingga itu yang pernah saya sampaikan kepada tim. Cuman ya keterbatasan sumber daya manusianya gitu. Kemudian Bu, ada hal yang menarik ketika Bu Dewi sendiri menerbitkan buku Sakau. Ini dari pikiran saya sendiri ya, kenapa memilih sebuah judul Sakau, sedangkan kalau kita membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu konotasinya lebih ke orang yang menggunakan narkoba. Tapi ada yang menarik lagi ketika Mas Aziz Mana membuat epilog, itu lebih ke arah tawadu, kemudian perenungan dan sebagainya. Meskipun juga di dalam buku puisi ini juga ada puisinya yang sama sekali nggak membahas sama sekali nggak membahas narkoba, malahan. Saya sempat lihat sampulnya waktu pertama kali terbit, kok Sakau ya, kayak gitu loh. Mungkin ada perenungan kembali, ada ingatan-ingatan siapa atau bagaimana, kenapa kok memilih diksi Sakau atau pemilihan judul puisi menjadi judul buku dalam kumpulan puisinya. Kalau aku kenapa memilih Sakau itu, karena waktu itu saya merasa bahwa saya kecanduan gitu. Jadi saya memaknai Sakau itu adalah candu, ketagihan sesuatu ya. Jadi sepanjang perjalanan hidup saya itu saya menemukan siklus dua hal di dalam ingatan itu. Yang pertama adalah perjalanan. Itu saya tulis di buku yang pertama saya, Kembara. Itu adalah sebuah perjalanan. Yang ketika perjalanan itu sudah pada puncaknya, itu saya tutup di buku saya itu ada puisi tadabur terakhir itu. Terakhir di buku saya yang Kembara itu tadabur. Saya seakan-akan melihat bahwa diri saya sudah menemukan Tuhan. Jadi dalam perjalanan saya itu
saya menemukan banyak hal spiritual yang saya dapatkan. Tetapi saya merasa pada saat itu saya berada di puncak hidup gitu. Segala hal yang saya inginkan dikabulkan oleh Tuhan gitu. Jadi saya seperti orang yang ketagihan gitu. Saya seperti dikasih anugerah, kemudian saya minta lagi gitu, seperti orang sakau gitu. Setelah dikasih ini saya minta ini, setelah dikasih, dan semuanya diloloskan gitu oleh Tuhan, diberikan gitu. Saya merasa seakan-akan sangat dekat Bentar, dengan Tuhan. mohon maaf tak potong. Ini sih Bu, mungkin bisa dibantu. Pemaknaan sebuah kata sakau dan candu ini kan sangat berlainan. Kenapa kok misal rokok ini nggak dikategorikan sebagai hal yang candu, tapi nggak membuat sakau. Nah itu loh. Ya. Jadi sakau itu candu yang sudah kelewat batas gitu ya. Jadi mungkin pemaknanya lebih ke candu yang sudah tidak bisa dirasionalisasikan gitu. Jadi candu yang membuat orang itu terus meminta ya, terus merasa butuh sehingga melampaui batas. Jadi candu yang melampaui batas, yang itu merusak semuanya gitu. Merusak akal sehat, merusak keimanan, merusak segalanya itu sakau itu. Dan saya menulis sakau itu berada di titik itu. Ketika semua keasikan, ketika semua kenikmatan itu diberikan kepada saya merasa di ujung di ujung kenikmatan gitu. Merasa bahwa itu adalah titik teratas hidup saya. Padahal itu sesungguhnya titik terbawah dalam hidup saya. Kenapa? Karena dalam perjalanan saya mencari itu saya menemukan sesuatu. Tapi kemudian siklusnya adalah ketika kamu sudah menemukan sesuatu, maka kamu akan diuji. Ujiannya adalah keinginan-keinginan dirimu sendiri, kebutuhan-kebutuhan dirimu sendiri. Maka ketika saya sudah keluar dari diri saya, sudah keluar dari perjalanan saya, maka saya dipertemukan dengan berbagai hal. Yang di situ saya harus betul-betul bertarung. Nah ini hampir sama kayak yang disampaikan Mas Aziz Mana ya, kan. Betul. Tawadu kayaknya tak perlu tak buka deh biar nggak lupa. Kan ragu-ragu, khawatir, cemas, atau merasa tidak tetap hati alias kurang percaya diri gitu. Iya betul. Karena ternyata bekal yang sudah saya dapatkan di perjalanan itu tidak ada apa-apanya ketika kita sudah berada di luar diri kita. Ketika Tuhan menguji kita dengan berbagai kenikmatan, dengan berbagai hawa nafsu, dengan berbagai kenyataan-kenyataan di luar diri kita, kita habis semua bekal perjalanan itu habis itu disakau. Saya betul-betul hancur lebur itu disakau. Untuk peristiwa ketika melakukan penulisan buku sakau ini dan pengalaman-pengalaman yang ada di buku ini dengan pengalaman ketika saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini, mana yang lebih rendah dan mana yang lebih menyakitkan? Jadi kita diujinya itu hampir sama. Diujinya hampir sama gitu. Jadi ketika kita selama ini sebelum pandemi itu kita mengumpulkan sesuatu dari perjalanan kita, karena sebenarnya Tuhan itu membekali kita itu sangat otentik. Setiap orang punya perjalanan sendiri-sendiri, yang itu kalau kamu mau menemukan Tuhanmu maka pelajarilah mulai perjalananmu, mulai lahir sampai kamu dewasa, sampai kamu hidup sekarang itu kamu pelajari, baru kamu ketemu dengan Tuhan. Dan setiap orang berbeda. Setiap orang berbeda. Nah, selama ini kita sebelum pandemi ini kita merasa mengumpulkan sesuatu dalam perjalanan hidup kita, dan kita mengumpulkan itu dari luar, yang ada di luar, yang dapat kita tampung dari luar. Ketika pandemi itu memblokir semua akses kita keluar, itu kita dihadapkan pada cermin besar. Apa yang mampu kamu lakukan ketika kamu hidup sendiri? Bahwa sesungguhnya pertarunganmu adalah dirimu sendiri. Kemudian ingatan kita akan terus keluar.
sehari 2 hari itu kita masih enjoy dengan kondisi ini, tapi ketika sudah 2 minggu, 1 bulan, itu semua memori kita akan bangkit, semua akan bangkit, mereview kembali hidup kita. Kalau selama ini kita menghadapi orang lain itu dengan dengan kemampuan pengetahuan kita, kemampuan pengetahuan kita jarang mengelola ke dalam spiritual. Bagi orang timur, spiritual itu penting, berbeda dengan orang barat itu. Makanya saya memahami kenapa orang-orang Indonesia sangat tidak bisa diatur, punya kekhasan sendiri. PSBB banyak dilanggar, ini banyak dilanggar, karena mereka bertemu dengan dirinya sendiri. Jadi perjalanan mereka itu adalah perjalanan orang-orang timur ya, itu lebih ke dalam dirinya. Tapi kalau orang barat itu lebih keluar pada dirinya. Orang-orang barat itu belajar di luar dirinya. Contoh, dia mempelajari angkasa, dia mempelajari sains, dia mempelajari kejadian di seluruh alam itu, sampai detail-detail berapa atomnya itu. Tapi kalau orang timur enggak. Dia lebih ke kayak proses Mahabharata. Itu enggak diceritakan misalnya DE harus strategi perangnya kayak apa, memanahnya ya apa, jurus memanahnya apa, enggak, tapi lebih pada konflik-konflik yang dialami ke dalam. Konflik yang dialami Arjuna, konflik yang dialami oleh Bhisma. Itu karya-karya yang dari timur itu. Jadi orang-orang timur itu lebih ke dalam. Dan pertarungan terbesar itu sebenarnya ke dalam. Karena apa? Pemaknaan itu jauh lebih kekal dan jauh tumbuh kembangnya itu lebih abadi daripada jangkauan kita keluar. Dan itu yang sekarang harus kita hadapi, diri sendiri. Bagaimana kita memproses diri kita sendiri untuk tetap bisa tumbuh kembang dalam posisi yang tidak terjangkau oleh sesuatu yang di luar kita. Itu jauh lebih berat. Jadi sebenarnya Tuhan membekali kita karena ada masa setelah ini yang jauh lebih berat. Kalau saya memaknainya begitu, jauh lebih berat dari sekarang yang kita hadapi. Jadi Tuhan seperti sedang mengepompongkan kita, memasukkan dalam kepompong untuk menghadapi masa yang lebih sulit lagi. Kalau orang-orang agamis ya, orang yang memahami agama mungkin mendekati akhir zaman. Itu jauh lebih berat itu. Tetapi Allah karena sangat sayang kepada kita, itu kita dibekali, kenali dulu dirimu, kuasai dulu dirimu, kuatkan dulu dirimu, pahami dulu dirimu, cari pemaknaan dalam dirimu supaya kamu menjadi Superman, menjadi Superwoman, menjadi orang-orang yang super gitu, untuk bisa lebih cemerlang lagi. Kalau aku lebih gak menyebut diriku itu penyair ya, tapi penulis apa aja